Pada suatu malam di tahun 1947, di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, beberapa orang membawa seorang laki-laki dengan tangan terikat. Malam itu, si laki-laki tersebut meregang nyawa dieksekusi tanpa ampun oleh para pembawanya. Laki-laki yang dieksekusi tersebut bernama Widarta, seorang pimpinan PKI. Dan di antara orang-orang yang membawa serta mengeksekusinya terdapat nama-nama seperti Sugito, Fatur Hadi, dan Sutisman yang kelak menjadi tokoh sentral PKI di masa kepemimpinan DNID. Apa sesungguhnya salah Widarta sehingga dieksekusi oleh teman-temannya sendiri? Apa perannya di tubuh PKI kala itu? Sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini untuk bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pada tahun 1926, PKI memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan itu dilakukan secara serentak mulai dari Jakarta, Banten, Tasikmalaya, Boyolali, Kedu, Pekalongan, hingga Pulau Sumatera. Pemberontakan ini membuat murka pemerintah Hindia Belanda. Para pentolan PKI ditangkap dan dibuang ke Bovendigul. Mereka yang tidak tertangkap lari ke luar negeri atau membentuk gerakan bawah tanah. PKI kemudian terpecah menjadi beberapa faksi. Faksi-faksi tersebut diantaranya adalah PKI Ilegal, bentukan MUSO. Kemudian ada faksi Sinar Baru Indonesia alias Sibar, pimpinan Sarjono. PKI Sibar beroperasi di Australia. Ada pula faksi komunis Partij Nederland atau CPN yang dipimpin oleh Abdul Majid Joyo Adiningrat. Adalah seorang pemuda bernama Widarta, kelahiran Kediri pada tahun 1913. Seorang aktivis non-idealis. Pada tahun 1933, Widarta aktif dalam Suluh Pemuda Indonesia atau SPI Cabang Surabaya dan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Sampai kemudian dia bertemu dengan Pamuji yang mengkadernya untuk bergabung dengan PKI Ilegal pimpinan MUSO. Demi tugas partai, Widarta sempat merantau ke Sumatera guna membentuk sel-sel PKI sambil bekerja di perusahaan pengeboran minyak Belanda, Batavse Petroleum Maskabits atau BPM di Lubuk Linggau. Pada 1936, dia ditangkap pemerintah Hindia Belanda karena dituduh menggerakkan buruh BPM melakukan aksi mogok kerja. Widarta berhasil lolos dan kembali ke Surabaya. Widarta lantas menjadi jurnalis di koran Pesat yang dipimpin oleh tokoh nasional Sayuti Mele. Di tahun 1939, Widarta terlibat menginisiasi pembentukan Gerakan Rakyat Antifasis atau GERAF. GERAF digunakan Widarta untuk menghimpun kader-kader komunis. Di luar dugaan, organisasi GERAF mampu menyebar meluas hingga di berbagai kota besar dan bahkan di kota-kota kabupaten, sekalipun harus dengan menggunakan nama lain demi keselamatan organisasi. Selama pendudukan Jepang, Widarta dan para aktivis GERAF serta tokoh-tokoh PKI Ilegal terpaksa berpencar dan bersembunyi keluar dari Surabaya karena Jepang menganggap mereka berbahaya. Dalam masa itu, Widarta ditugaskan untuk bersembunyi dan menggalang gerakan bawah tanah di Jawa Tengah bagian utara. Bahkan di tahun 1943, dalam sebuah rapat yang berlokasi di Bandung, Widarta didapuk memimpin PKI Ilegal menggantikan Pamuji yang tewas dibunuh Jepang. Widarta lantas memindahkan pusat gerakan PKI Ilegal ke Pekalongan. Bersama kawan-kawan seperjuangannya seperti Kamijaya, Sarjio, dan Widodo, Widarta membangun jaringan kader PKI di seputaran Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Kader-kader yang dibangun Widarta dan konco-konconya inilah yang kemudian menjadi penggerak peristiwa 3 daerah. Peristiwa 3 daerah adalah gerakan revolusi sosial yang terjadi di Pemalang, Tegal, dan Brebes. Revolusi ini dimulai pada Oktober 1945 pada masa yang disebut dengan masa bersiap.
Gerakan revolusi adalah gerakan protes kaum tani terhadap pejabat-pejabat desa yang dianggap sebagai penindas di masa pendudukan Jepang dan atau Belanda. Gerakan protes itu lantas meningkat dan menjadi tindak kekerasan yang menimpa para priayi dan keluarga bupati yang meluas hingga di 3 kabupaten. Para kepala desa dan bupati di 3 daerah tersebut diturunkan atau dibunuh untuk diganti oleh orang-orang yang dianggap pro-revolusi. PKI ilegal di garis Denan Pekalongan, pimpinan Widarta tentu saja terlibat bahkan menjadi penggerak dalam peristiwa itu. Bahkan Widarta lantas membentuk front yang dinamai Gabungan Badan Perjuangan 3 Daerah GBB 3D. Badan ini turut serta dalam aksi pelucutan bupati di 3 daerah. Bahkan Residen Pekalongan, Mr. Besar Martokusumo berhasil diturunkan dan diganti oleh Sarjio, sohib Widarta sekaligus pemimpin PKI ilegal. Namun sayangnya, gerakan ini tak mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Bahkan Amir Syarifuddin Harahap yang selama ini melindungi serta menjadi mentor utama gerakan ini cuci tangan terhadap aksi gerakan tersebut. Dampaknya, Widarta dan kawan-kawannya pun menjadi sasaran perburuan dan penangkapan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Lebih dari 1.000 orang yang terlibat mendukung revolusi sosial ditangkap oleh TKR. Widarta sendiri tertangkap dan dijebloskan ke penjara Pekalongan pada Desember 1945. Pada Oktober 1946, dia dan dedengkot revolusi sosial lainnya dipindahkan ke penjara Wirogunan, Yogyakarta. Widarta makin terasing dari partainya PKI, partai yang dia bela selama ini lantaran sikap politiknya yang sejalan dengan Tan Malaka yang sama-sama menolak perjanjian Linggarjati. Padahal Tan Malaka telah dianggap sebagai musuh politik PKI. Keinginan Widarta untuk bisa bertemu dengan para pimpinan PKI guna menjelaskan apa yang terjadi tidak ditanggapi oleh pimpinan pusat PKI. Justru yang terjadi kemudian, Widarta malah dihadapkan pada pengadilan internal partai. Dia disidang oleh beberapa tokoh teras PKI seperti Maruto Darusman, Yusuf Muda Dalam, Ngadiman Haryo Subroto, D.N. Aidit, Sudisman, dan Sutrisno. Widarta menerima berbagai tuduhan seperti menolak perundingan dengan Belanda yang kemudian dianggap memicu perpecahan dalam tubuh gerakan sayap kiri. Widarta juga dianggap menjadi biang konfrontasi dengan TKR karena front yang dia bentuk yakni GBB 3D terlibat dalam peristiwa 3 daerah di Pekalongan. Sebagai dampaknya, Widarta dihukum dan dihabisi oleh teman-temannya oleh partai yang dia bela selama ini, PKI. Demikian kisah Widarta, salah satu tokoh PKI yang terlibat dalam peristiwa 3 daerah. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.